Schiphol Airport Amsterdam. Hari ini aku mau cerita. Jadi tahun 2006 setelah kakakku pulang dari Jepang itu, aku dibeliin buku isinya puisi. Puisi ini agak aneh sih. Awal-awal dibaca itu isinya seputar kayak data, statistik aja. Tapi semakin kita baca, makin ke belakang, itu isinya jadi bergeser ke arah kayak kebijakan, sudut pandang hidup yang lainnya, dan benar-benar bagus, dan aku pengen berbagi melalui konten ini. Disclaimer, ini puisinya aja aku dapatnya dari tahun 2006 ya. Artinya banyak angka sudah nggak lagi relevan ya. Semoga kalian nggak melihat perkara angkanya aja, tapi konsepnya apa yang dia mau coba sampaikan melalui puisi-puisi tersebut. Dan aku pernah dengar dari seseorang yang bijak bahwa cara terbaik kalau mau meresapi apa yang kita baca itu dengan cara kita tulis ulang. Bahkan kalau bisa tulisnya bukan pakai ketik ya, tapi pakai bahkan manual, kertas dan pulpen. Itu alasannya sengaja aku tulis ulang puisi tersebut. Ini puisi sudah lumayan terkenal sehingga teman-teman bisa googling juga isinya apa. Jadi yang bait pertama seperti biasa, seperti saya tadi bilang, kontennya masih bersifat kayak data dan statistik belaka. Judul dari puisi ini itu adalah seandainya dunia ini adalah sebuah desa dengan penduduk 100 orang. 50 penduduknya adalah cowok, 50 penduduk sisanya adalah cewek. 25 penduduk itu anak-anak, 75 penduduk itu dewasa dan lansia. Ada 60 penduduk itu datang dari Asia, didominasi 20 orang dari Cina, 17 orang dari India, 16 orang dari Afrika, 10 orang Eropa, 14 Amerika. Amerika ini artinya bukan hanya Amerika Serikat ya, United States doang, tapi ya the whole benua Amerika Utara ke selatan ya, dari Kanada, US, Meksiko, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, sampai ke Venezuela, Kolombia, Peru, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile. 31 penduduk memeluk agama Kristen. Ini gabungan dari Kristen Katolik, Kristen Protestan, jenis-jenis Kristen yang lainnya. 23 penduduk Muslim, 16 penduduk tidak subscribe ke agama apapun, 15 orang beragama Hindu, 7 orang beragama Buddhis, dan 8 memeluk ajaran atau kepercayaan lainnya. Kemudian bait kedua, 80% dari sumber daya alam di desa ini disedot dan dikonsumsi dan hanya dinikmati oleh 20 orang penduduk. Sedangkan 20% sisa sumber daya alam itu dibagi-bagi di antara 80 orang penduduk di desa itu. 85 orang bisa baca tulis, dan dari 85 orang yang bisa baca tulis itu yang lulus kuliah hanya 2 orang. Sedangkan 15 orang penduduk di desa itu baca tulis saja nggak bisa. 78 orang punya tempat tinggal yang layak, 22 orang tidak. Dan 10 orang di desa itu tidak bisa mengakses air bersih. 20 orang di desa itu kurang gizi, dan 2 orang diantaranya setiap hari sekarat, dan mereka harus berjuang untuk tidak mati gara-gara kelaparan. Sedangkan ironisnya 20 orang penduduk lainnya itu obesitas, overweight. Di bait ketiga dibilang, kalau kamu punya uang di bank, kamu punya uang di dompetmu, bahkan di tempat tinggalmu masih ada uang receh tercecer di sana, di sini, kamu itu masih tergolong top 10, kamu itu termasuk 10 orang terkaya di desa itu. Kalau kamu punya rumah dan kamu punya mobil, kamu top 9, kamu setara dengan 9 orang terkaya di desa itu. Kalau kamu punya pemikiran, punya pendapat, bisa diutarakan dengan bebas, tanpa takut habis ngomong apa harus dipenjara, harus disiksa, harus dibunuh. Kamu terhitung beruntung karena ada 40 orang di desa itu yang tidak bisa mengutarakan pendapat. Kalau kamu setiap hari bangun menjalani hari-hari tanpa khawatir tempat tinggalmu mau dibom, culik kelompok bersenjata, kamu diperkosa, kamu termasuk orang yang sangat beruntung. Karena 20 orang di desamu itu harus mengalami ketakutan seperti itu setiap harinya. Kemudian bait keempat, kalau kamu bisa menonton video ini, kamu itu beruntung 4 tahap. Kamu itu diberkati dan kamu beruntung 4 tahap. Tahap pertama artinya kamu punya gadget dan kamu punya internet connectivity. Kedua, kamu beruntung karena kamu punya seseorang yang peduli dan membagikan video ini sampai akhirnya sampai ke gadget kamu. Yang ketiga,
Kamu beruntung karena itu artinya kamu bisa baca, kamu bisa dengar, kamu bisa melihat, atau bahkan semuanya sekaligus. Dan kamu beruntung yang tertinggi yang mungkin sering kita lupakan adalah itu artinya sampai sekarang kamu masih hidup. Di bait terakhir dibilang, yesterday was history, tomorrow is mystery, today is a gift. That is why we call it the present. Menyanyilah dari dasar hatimu, menarilah dengan bebas, hiduplah dengan penuh jiwa, dan mencintailah seperti orang yang tidak pernah merasa dilukai sebelumnya. Itu sekian berbagi puisi yang saya terima dari kakak saya. Originalnya dari bahasa Jepang, sekarang sudah banyak disadur bahasa Inggris, dan teman-teman bisa googling. Bye.